Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tita Mutiarawati, NIM 952025718 dari SMA Negeri 2 Sumedang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada jurusan Pendidikan Fisika. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pada pembelajaran fisika dengan materi pengukuran di kelas 10 di SMA Negeri 2 Sumedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan Pak Hari untuk memimpin doa hari ini. Siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ingin melihat kesiapan kalian dulu. Coba dilihat dari segi pakaiannya. Coba apakah sudah rapi? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu mau lihat. Silakan lihat kebersihan di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah yang berada di luar kelas. Ada sampah? Oke, hebat. Berarti kalian sudah melaksanakan piket dengan baik ya. Yang Ibu akan mengabsen dulu ya. Ana hadir. Cinggi ada? Cinggi hadir. Cinta Larasati hadir. Cinta Maulida. Denta hadir. Gila Fahri. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Di sini ada lagu Berkibarlah Benderaku. Silahkan untuk Gila untuk memimpin kita bernyanyi lagu nasional. Silahkan Gila. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela, merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ice breaking, Ibu ada ice breaking. Nama ice breakingnya yaitu 1 tambah 1 sama dengan tapi memakai gerakan. Boleh Ibu contohkan dulu ya? Ya, ice breakingnya seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Bisa? Nah, coba berdiri semuanya. Coba ke tengah ya, ke tengah. Kita olahraga pagi ya, karena kita masih pagi, harus semangat. Coba, kita tes dulu. 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sekarang coba dicek di handphone kalian. Ibu sudah mengirimkan link Google Classroom. Coba Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian mengerjakannya. Bisa dibuka semuanya? Ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih.
Pernahkah kalian berpikir mengapa pengukuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Serta berikan contohnya. Ada yang bisa jawab? Coba, siapa? Teguh, silakan Teguh. Apa jawabannya? Karena kita berinteraksi dengan dunia secara efektif dan efisien. Pengukuran itu memungkinkan kita untuk memahami, membandingkan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Terus, contohnya? Memasak, mengukur jarak, dan menggambar. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Teguh. Nah, sekarang ada video sedikit ya. Silahkan kalian simak baik-baik. Akhirnya tugas kita selesai. Hai Vicky, mengapa kamu terlihat sedih? Hai Vicky, tutup botol kesayanganmu hilang. Oh, botol biru itu beli aja di toko online. Apakah ada? Ya pasti ada, Oke Vicky, terima kasih. tapi sebelumnya kita harus mengukur tutup botol biru itu agar sesuai. Ayo bantu aku mengukurnya. Oke, tidak masalah. Bagaimana cara mengukur tutup botol biru? Apakah kalian bisa membantu? Nah, bagaimana cara mengukur tutup botol gigi ya? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui praktikum sederhana menggunakan alat ukur dasar. Peserta didik dapat melakukan pengukuran panjang, masa, dan waktu dengan benar dan teliti. Itu ya. Selanjutnya, di sini ada materi pembelajaran hari ini yaitu tentang pengukuran. Di mana pengukuran ini adalah tadi membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis dan dijadikan sebagai acuan. Misalnya mengukur panjang tongkat atau mengukur waktu dengan stopwatch. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang bisa? Apalagi kira-kira? Mengukur buku, ya mengukur meja menggunakan penggaris. Di sini ada kriteria dari kemampuan alat ukur. Yang pertama ada ketelitian, di mana ketelitian ini adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Kemudian ada ketepatan. Ketepatan ini adalah kemampuan dari alat ukur yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian ada sensitivitas. Ini adalah tingkat kepekaan dari alat ukur terhadap besaran yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan penyimpangan hasil alat ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, di sini ada cara untuk menggunakan alat ukur. Yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada neraca Ohaus. Kita lihat dulu cara membaca alat ukur dari jangka sorong ya. Kita akan mengukur diameter dari bumi bawah merah dengan menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama, kita harus mengendorkan struk di sini agar bisa menggerakkan jangkanya. Nah, ini jangka sorongnya ya. Sama kan ya dengan yang di video. Nah, ini cara menggunakannya ya. Letakkan jangka sorong Ini rahangnya, rahang pada luar. Ini rahang dalamnya. kemudian geser. Ini untuk menggeser-gesernya. Ini penguncinya. Kemudian putar Kelihatan? struk untuk menghasilkan jangka sorong sehingga tidak bergerak. Jangka sorong terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala. Untuk memperhatikan pengukuran pada jangka sorong, kita harus melihat ya, angka 0 pada skala minus. Angka 0 ini menunjukkan berapa di skala utama. Di sini terlihat
angka 3,1 cm lebih sedikit. Nah, untuk melihat kelebihannya itu, kita mencari mana garis yang lurus. Sehingga 3,1 cm ditambah 0,05 cm, sehingga ramenya 31. Nah, itu cara mengukur dari jangka sorong. Ya, skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Itu ya untuk jangka sorong. Sekarang kita ke satu lagi tentang neraca ya. Coba dicek lagi. Pada video kali ini kita membahas bagaimana cara mengukur masalah dengan menggunakan neraca Ohaus. Lengannya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Lengan tetap atau lengan tetap bisa mengukur massa 0 sampai 1 gram. Lengan kedua bisa mengukur massa 0 sampai 1 gram. Lengan ketiga 0 sampai 100 gram. Dan lengan keempat 0 sampai 200 gram. Ketinggian neraca Ohaus ini adalah 0,01 gram. Untuk menstabilisasikan neraca Ohaus, hunting harus gratis. Nah, ini ya contoh dari neraca Ohausnya ya. Nah, ini contoh dari neraca Ohaus 4 lengan ya, sama kan? Sama. Setelah terjadi keseimbangan, maka neraca diputar. Jadi cara menggunakannya nanti pastikan dulu harus segaris ya. Kalau sudah segaris baru simpan bebannya ya di dalam timbangannya. Kita ini ya percepat, misalkan ini tadi sudah menggunakan apa? Batu ya. Nah, ternyata setelah menggunakan batu didapatlah berapa hasilnya? 100, Nah, 40, cara menghitungnya dari belakang ya. 2, Jadi 342 dan 0, berapa? 3. Nah, 0,34 berarti ditambahkan juga sama, tapi dari belakang menghitungnya. Berapa dulu? Tuh, 100 dulu, terus ditambah 40, terus ditambah berapa lagi? Ya, tambah 2, tambah lagi yang terakhir. Berapa? 0,34. Berarti tinggal tambahkan 4, 3,241. Berarti hasilnya adalah 142,34. Paham? Paham. Tuh, itu ininya ya, satuannya adalah gram. Ya, itu untuk di neraca Ohaus. Nah, sekarang ada alat-alat atau jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, tadi stopwatch ya, kayak apa? Jangka sorong. Terus ada lagi untuk mengukur waktu, yaitu stopwatch. Untuk mengukur panjang menggunakan meteran. Untuk apa ini? Sama ya, panjang juga menggunakan penggaris. Dan yang terakhir adalah neraca Ohaus. Nah, sekarang Ibu kan sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya.
Nah, coba sekarang duduknya per kelompok. Kelompok 1 menggunakan jangka sorong ya. Kelompok 2 menggunakan stopwatch ya. Stopwatchnya kalau tidak ada boleh menggunakan handphone. Kelompok 3 menggunakan meteran. Kelompok 4 menggunakan penggaris. Kelompok 5 menggunakan neraca. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian diskusikan LKPD-nya. Sudah? Sok, jangan lupa nama anggota kelompoknya ya. Ya, pakai stopwatch ya. Siapa yang mau bolak-balik ke depannya? Dapat. Sok, dapat 3 kali bolak-balik. Ini diukur. Nanti berapa? Dari sini aja. Dari sini ke sini aja. Balik lagi ke sini 3 kali. Sok, diukur sama temennya. Bisa? Yang segaris aja. Segarisnya berarti 9. Betul. 9 berarti berapa ininya? 3,2 ditambah 9 berarti 4,1. 3 kali ya. 3 kali bolak-balik. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ya, jadi gini. Coba. Nah, sebelum ininya jangan dulu diambil ya, ditimbang. Nah, pastikan dulu ininya harus seimbang. Udah pas belum? Kita harus gini kah posisinya? Enggak, harus pas. Nah, segaris. Segaris enggak? Nah, enggak kan? Nah, gimana caranya harus segaris dulu? Harus pas dulu. Kalau sudah pas garisnya, baru dikasih beban. Yang lainnya sambil ngerjain cara kerjanya bagaimana. Misalkan pertama-tama ukur bahu. Siapa? Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil LKPD yang tadi Muhammad kasih. Sebelum itu, perkenalkan saya Dira Mubadia. Saya Muhammad Iqbal. Saya sendiri. Tujuan, peserta didik melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Alat dan bahan, 1 penggaris, milik Ana. Yang kedua, kotak pensil, mengukur kotak pensil Kaila. Kemudian cara kerja menggunakan penggaris. 1. Siapkan alat dan bahan yaitu penggaris dan kotak pensil. 2. Letakkan kotak pensil dan media dan hasil. 3. Atur panjang, lebar dan tinggi. 4. Atur ukuran dengan 2 cm. 5. Atur mengasihkan penggunaannya dan penggunaannya. Pertanyaan kedua, berapakah panjang, tinggi, dan lebar dari sebuah kotak pensil? Jawabannya, panjang berurut tinggi, lebar dengan tinggi. Pertanyaan ketiga, adakah kekeliruan dalam pengukuran menggunakan penggaris? Jawabannya, kekeliruan bisa saja terjadi jika posisi penggarisnya tidak pas atau tidak lurus, atau bisa juga karena mata tidak sejajar dengan apa yang dibaca. Pertanyaan keempat, adakah kesulitan dalam penggunaan penggaris? Akan sedikit. Saat mengukur gigi yang tidak rata atau sudut yang melengkung. Pertanyaan keempat, apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan? Kesimpulannya adalah penggunaan penggaris sangat membantu dalam mengukur panjang, lebar, tinggi, benda secara tepat. Baik, ada yang akan bertanya? Boleh A, berdiri A. Apakah fungsi utama dari penggaris? Izin menjawab, fungsi utama dari penggaris yaitu untuk mengukur panjang benda dan untuk membuat garis lurus.
Gimana, Fajar? Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penggaris merupakan alat ukur panjang mudah digunakan, namun penelitian dan posisi saat mengukur sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Cukup presentasi dari kami. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo maju ke depan tentang neraca Ohaus. Agak maju aja ya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mari, bertugas sebagai moderator sekaligus tanya jawab. Kemudian rekan saya Sufi sebagai peneliti. Nah, selanjutnya saya akan membacakan bagian-bagian dari tugas kami. Untuk saya sendiri sebagai moderator sekaligus nanti tanya jawab. Kemudian ada Lutfi yang nanti akan membacakan kesimpulan. Kemudian ada alat dan bahan kemudian cara kerja yang akan dijelaskan oleh Fitri dan juga Siti. Selanjutnya ada pertanyaan. Nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Fitri. Nomor 3, 4, 5 akan dijelaskan oleh Narisa. Kita mulai dari yang pertama yaitu alat dan bahan serta cara kerja. Alat dan bahan. 1. Ada neraca Ohaus dan koin cara kerja. Pastikan neraca Ohaus menggunakan nilai koin seimbang. 2. Letakkan koin berukuran sedang di atas piringan neraca. Lalu ada yang ketiga, kita lalu tunjuk pada masing-masing neraca. Lalu keempat, gunakan simbol dan simbol. Lalu ada pertanyaan yang ke-1, bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus 4 belas? Jawabannya, tempatkan benda di atas piringan lalu geser baru dari tengah besar ke kecil. Yang kedua, berapakah berat dari koin tersebut? Berat koin ditentukan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan. Misalnya seperti yang kelompok kami tahu menghasilkan atau berat. Misalnya 21,86. Pertanyaan ketiga, adakah keperluan dalam pengukuran menggunakan neraca Ohaus? Bisa saja ada kekeliruan, misalnya karena posisi bandur dan letak garis skala. Pertanyaan keempat, adakah kesulitan dalam penggunaan neraca Ohaus? Jawabannya adalah sulit mengatur keseimbangan, menggunakan angka pada skala atau tidak kelebihan saat menggeser bandur. Yang kelima, apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan? Neraca Ohaus patungan dapat dilakukan untuk mengukur masa benda secara akurat. Selanjutnya ada bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Lutfi. Dengan menggunakan neraca Ohaus patungan, masa sebuah benda dapat diukur secara teliti. Beberapa pertanyaan. Di sini pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dan yang kedua, apa yang masih membuat saya penasaran dengan materi pengukuran? Ada yang mau jawab? Oke, boleh Cinta? Yang nomor 1, pengukuran. Ya. 2, tidak ada karena saya menjadi tahu jenis-jenis alat pengukur, terutama setelah menggunakan jangka tolong dan menggunakan neraca Ohaus. Ya, berarti secara keseluruhan bahwa Cinta itu hari ini belajar tentang pengukuran. Terus yang kedua apa? Tentang tidak ada ya, tidak ada apa yang membuat Cinta penasaran gitu ya, karena tadi sudah melakukan praktikum ya diantaranya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan. Baik, bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Taila dari kelompok 5, dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada fungsi dari neraca Ohaus? Baik, izin jawab. Tentunya neraca Ohaus memiliki fungsi, yaitu pada umumnya neraca Ohaus biasa digunakan untuk mengukur suatu massa atau benda. Mengukur massa suatu logam atau benda secara akurat. Nah, cukup. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan terkait presentasi tentang neraca Ohaus dan juga tanya jawab. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Diskusi sudah, presentasi juga sudah. Sekarang Ibu ada apa ini? Ingat ya. Nah, Ibu akan bagikan satu orang satu ya. Kalian kerjakan.
Sudah mengerjakan, boleh ditempelkan ke papan tulis? Boleh ditempel di sebelah di sini ya, sebelah sini tempelkan. Berkesan yaitu cara pembelajarannya yang seru. Jadi dapat lebih mudah memahami materi dan lebih tahu alat ukur dengan detail. Siapa yang jawab itu? Ada yang jawab itu? Punya siapa ya kata-kata itu? Kita beri tepuk tangan. Oke, yang kedua, bagaimana saya bisa lebih teliti dalam mengukur? Mengukur dengan fokus mengukur dengan fokus agar hasilnya tepat. Betul sekali, tepuk tangan. Yang ketiga, apa relevansi pengukuran dengan cita-cita saya? Nah, karena cita-cita saya menjadi dokter dan fisika termasuk pembelajaran dasarnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk yang menjawab tadi ya. Nah, kan kalian tadi sudah menjelaskan tentang LKPD ya, sudah mengerjakan LKPD. Tadi untuk yang pertama, untuk yang jangka sorong, di situ kelemahan dari jangka sorong itu apa? Ada kelemahannya tadi dari kelompok 1, kelemahan dari jangka sorong itu apa? Kelemahannya itu kita harus lebih teliti ya, karena dalam jangka sorong ini ada yang dinamakan dengan skala utama dan skala Nonius. Kalau skala utama ini kan cenderung besar ya angkanya gitu ya. Sedangkan skala Nonius kita itu harus benar-benar melihat gitu ya, benar-benar dengan tegak lurus, dengan pandangan yang tegak lurus, mana sih kira-kira angka yang berhimpit atau yang tegak lurus gitu ya, antara skala utama dengan skala Noniusnya. Jadi nggak bisa kira-kira gitu ya. Jadi harus benar-benar teliti itu untuk jangka sorong. Kemudian dari yang sudah kita lakukan, apakah ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau coba dicek lagi di handphonenya masing-masing. Ibu sudah memberikan link dari Google Classroom lagi ya. Coba, Ibu sudah membagikan link. Coba kalian masuk dan silahkan kalian isi ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaannya. Sudah? Cukup kesimpulan. Adakah yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Jam? Boleh jam? Boleh berdiri jam? Ya, boleh. Apa jam kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Yang saya simpulkan dari pelajaran yang dijelaskan, itu ada pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang kita ketahui nilainya dengan besaran yang lain. Ya, dengan besaran yang lainnya. Terus? Ya, kemudian? Jenis-jenis ukur seperti jangka sorong, tokuat, ya, penggaris, ya. Terus apa lagi? haus, ya. dan meteran. Terus apa lagi? Kriteria buat alat ukur yaitu ketelitian, ketepatan, sensitivitas, dan penyimpangan. Iya. Ada lagi? Tidak ada, ya udah. Terima kasih kepada Azam yang sudah menyimpulkan. Ya, dari kita selanjutnya atau minggu depan kita itu akan membahas tentang ketidakpastian dari pengukuran dan juga angka penting. Motivasi buat kalian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah bersemangat hari ini kita belajar fisika. Terlihat sekali ya semangat kalian. Ibu harapkan pelajaran selanjutnya kalian harus lebih bersemangat lagi ya dalam mengikuti pembelajarannya. Supaya apa? Supaya nanti kalian pun insya Allah kedepannya bisa mencapai cita-cita kalian. Tadi ada salah satunya ada yang pengen menjadi dokter, ada lagi yang pengen menjadi arsitek. Nah, mulai dari sekarang silahkan kalian gali terus potensi yang ada di dalam diri kalian ya. Di akhir pembelajaran kita. Silahkan Pak Ri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran yang ini, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.